teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kiranya Tuhan memberkati segala apa yang kalian lakukan, yang dibuatnya menjadi semakin banyak dan banyak dan banyak dan banyak. Oke. Saya ingin bicara satu kebenaran firman Tuhan. Saya tidak sedang bicara tentang agama karena semua agama itu baik dan mengajarkan hal yang baik, tapi saya suka berbicara tentang Tuhan karena berbicara tentang Tuhan itu menyenangkan dan so interesting ya. Kalau kita ingat kejadian tentang kematian Yesus, kadang-kadang kita berpikir, kenapa sih Allah pakai susah-susah, repot-repot turun ke dunia, mati mengenaskan di kayu salib, disiksa yang begitu menjijikkan. Saya aja kadang kalau ngelihat nggak berani lihat itu waktu penyiksaan Yesus itu ya, sangat terluka batin saya. Kenapa sebegitunya? Dan cambuk Romawi yang dipakai untuk mencambuk Yesus itu bukan cambuk sebiasa kita itu mengembalakan sapi kambing, itu bukan seperti itu. Cambuk yang dipakai untuk mencambuk tubuh Yesus itu adalah cambuk Romawi yang itu ada ininya, kayak pancingnya itu loh, ada itu kawat yang kayak kita mancing ikan itu, seperti itu ya. Dan itu sangat membuat Tuhan Yesus sangat kesakitan ketika satu kali dicambuk, beberapa kali dicambuk, dia tidak ada suatu kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya, tidak ada suatu kata-kata hujatan. Dan itu luar biasa Allah kita. Dia menanggung segala penderitaan kita, yang seharusnya kita yang menderita, seharusnya kita yang disiksa karena dosa kita yang kita bawa dari nenek moyang kita. Tapi Tuhan begitu baik, Dia serahkan segala-galanya buat kita supaya Dia tidak ingin kita yang disiksa. Alright, Dia adalah Bapa yang begitu mengasihi anaknya, yang begitu mengasihi kita. So kematian Yesus adalah suatu poin atau kebangkitan iman Kristiani, di mana kita harus berbicara tentang keselamatan, karena tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Dan saya percaya itu. Dulu waktu saya kecil, saya berpikir Allah itu enak ya, jadi Tuhan itu cuma duduk manis di atas langit sana dan nothing to do, nggak bicara apa-apa, nggak melakukan apa-apa, ya mungkin hanya ngomong gitu aja, hanya duduk manis gitu, nggak melakukan apa-apa gitu. Waktu masih kecil saya itu bayangan seperti itu, dan saya jealous. Tapi ketika saya sudah besar, mulai berpikir tentang pengorbanan, tentang kasih, saya mulai ingat waktu itu masih saya kecil itu, seorang yang mengasihi kita itu pasti berkorban buat kita. Ketika saya melihat ayah saya bekerja, dia begitu lelah, itu karena dia mencintai saya. Saya tahu kasih tanpa pengorbanan is nothing, nggak ada artinya. Dan ketika itu saya punya itu ya, teman dekat ya, bukan pacar sih ya, kayak teman dekat gitu ya. Dia mungkin mengasihi saya, dia dipinjamkan buku itu sama saya. Terus saya mulai berpikir, ya, kasih itu harus berkorban. Ketika saya lihat mama saya begitu cuci piring, cuci lantai, melakukan semuanya, why kenapa begitu berat dia melakukan semuanya buat saya gitu? Karena kasih. Nah, Allah juga begitu. Kenapa Allah begitu mengasihi saya? Saya ini orang berdosa dan tidak pantas untuk masuk surga. Tapi Tuhan tidak ingin itu terjadi pada kita manusia. Dia ingin kita itu tinggal bersama Dia ketika kita meninggal. Ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, Tuhan itu ingin, Dia rindu sekali. Dia ingin kamu, anakku, harus tinggal dengan aku seperti waktu itu, seperti waktu Adam dan Hawa still in the heaven, masih ada di dalam surga. Belum ada satu dosa yang masuk melalui ular itu yang berkata pada Hawa, kamu makan gak apa-apa, kamu gak bakal mati. Dan itu taktik siasat iblis untuk menjatuhkan Hawa ke satu masalah demi masalah. Dan ketika Adam makan,
Hawa makan buah itu, kalau di dalam Al-Quran buah kuldi, kalau di dalam buah Alkitab itu ada buah kehidupan ya. Itu mungkin bentuknya seperti apa saya belum tahu, tapi di situ ada suatu ketidaktaatan terhadap firman Allah, di mana Allah sendiri sudah ngomong semuanya boleh kamu makan, tapi satu yang tidak boleh kamu makan, yaitu pohon kehidupan. Karena pada saat kamu memakannya, kamu akan mati. Pada saat kamu memakannya, kamu akan mati. Tetapi iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Dia bilang, enggak apa-apa lah, kamu makan juga nggak mati. Coba kamu buktikan. Coba kalau kamu makan, pasti kamu nggak mati. Dan benar, ketika Hawa memakan buah itu, dia tidak mati. Dan dia berikan kepada Adam untuk selanjutnya. Dan apa yang terjadi ketika Allah berbicara, di mana kau? Ada hati saya ini sangat renyuh. Bukan terenyuh sih, apa ya? Bertanya-tanya, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu? Bukankah Tuhan itu Allah yang Maha Tahu? Kenapa dia pakai bertanya di manakah engkau kepada si Hawa? Tetapi Tuhan ingin memastikan manusia punya suatu gagasan atau ide, atau menceritakan tentang dirinya dan keberadaannya. Dan waktu itu Hawa bersembunyi, right? Karena apa? Karena dia takut. Dia tahu bahwa Tuhan sudah melarang untuk dia tidak memakan buah ini, tetapi dia melarang, tapi dia melakukannya, right? Dan saat itulah terjadi kematian. Bukan berarti mati secara fisik, mati secara rohani. Karena harus ada suatu keterpisahan antara Allah dan manusia. Karena Allah adalah Allah yang maha suci. Tuhan itu Allah yang maha suci, dan dia tidak bisa bercampur dengan dosa. Ada suatu keterpisahan, dan itu harus berpisah. Dan itu kematian secara rohani, di mana Adam dan Hawa harus tinggal tidak di Firdaus lagi. Dan itu starting keterpisahan antara Allah dan manusia. Kemudian apa yang terjadi? Gambaran Allah tentang manusia, atau gambaran manusia itu tentang Allah, sudah hilang sejak saat itu. Tak ada lagi. Itu sebabnya Allah mengirimkan beberapa nabi-nabinya pada zaman dulu, pada zaman perjanjian lama. Untuk apa? Untuk memulihkan gambaran itu sendiri. Tetapi tidak berhasil. Dia tahu, Allah itu tahu bahwa dengan cara seperti ini tidak bisa. Hanya dengan kasih karunia kau bisa diselamatkan. Itu sebabnya Allah menyuruh anak yang tunggal, menyuruh atau utusan. Tapi bukan berarti Allah beranak di sini. Itu cerita bahwa Allah yang adalah roh dan firman itu turun ke dalam manusia menjadi bayi Yesus, dan melalui Maria, Yusuf adalah sarana yang dipakai Allah untuk kehadirannya di muka bumi. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. So guys, sebenarnya tidak semua orang bisa menangkap firman ini, karena itu terlalu dalam. Tapi kalau kita renungkan dalam-dalam dan kita masuk dalam dimensi roh Allah, kita merenungkan benar-benar firman Allah, kita mengerti maksud Allah yang begitu besar untuk kita umat manusia. Oke guys, kiranya Tuhan memberkati setiap usaha kalian, dan God bless you now and forever. Selamat pagi, selamat beraktivitas.